Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Adi Satrio dengan NIM 933414220 dari Prodi Psikologi Islam kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas UAS Tafsir Psikologi. Dan saya adalah salah satu anggota dari kelompok kematian dalam Al-Quran. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya. Untuk pembahasannya, pertama-tama mengenai definisi kematian. Kematian berasal dari kata mati atau maut. Ini berarti terpisahnya roh dari jasad dan raga manusia. Dalam Al-Quran, kata mati memiliki beberapa makna, yakni ada gersang, tandus, kehilangan akal dan hati nurani, kosong, berhenti, padam, buruk, lepasnya ruh dan jasad. Dan karena kematian ini lebih mengarah ke manusia atau makhluk hidup, maka definisi kematian lepasnya ruh dan jasad dari raga manusia. Terdapat banyak istilah mengenai mati atau kematian dalam Al-Quran. Akan tetapi, dari banyaknya istilah tentang mati atau kematian yang disebutkan dalam Al-Quran, semuanya memiliki makna kemusnahan dan kehilangan total ruh dan jasad, terputusnya hubungan antara ruh dan badan, atau terhentinya budidaya manusia secara total. Oleh karena itu, secara terminologi kematian juga disebut sebagai ajal, yaitu akhir dari kehidupan. Ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Setelah kematian, tubuh akan mengalami pembusukan kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kematian di sini ibarat seperti jembatan antara kedua kehidupan, kehidupan dunia yang fana dan kehidupan akhirat yang kekal. Oleh karenanya, kematian itu merupakan perpindahan dari satu alam ke alam lain dan bukan kefanaan. Kematian hanyalah keluarnya ruh dari badan. Ruh sendiri menurut mayoritas ulama adalah jasad yang halus yang terperangkap di dalam jasad kasar, seperti terperangkapnya air di kayu hijau. Ini berarti bahwa sesuatu yang terperangkap bisa keluar dari perangkapnya. Itulah maksud dari kematian. Kemudian lanjut untuk sebab kematian. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tahu kapan ia akan mati. Akan tetapi, setiap makhluk yang memiliki nyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian dan memiliki tanda dan sebab-sebab kematiannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilu khaisha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsum madza taksibu godan wa ma tadri nafsum bi'irdin tamut innallaha alimun khabirun. Allahul alim. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meramalkan kapan kematian akan terjadi pada dirinya, di negerinya sendiri atau di negeri orang. Hal ini menandakan bahwa kematian itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Manusia tidak akan tahu dan tidak akan pernah mengetahui mengenai ajalnya sendiri. Ait Al-Khorni menafsirkan ayat tersebut bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan hari kiamat akan terjadi. Dia pula yang menurunkan air dari awan, tidak ada yang mampu mengerjakan semua itu selain Dia.
Dia, Allah itu Maha Esa yang mengetahui apa yang dikandung di dalam rahim para ibu hamil. Dia mengetahui apa yang diperoleh setiap individu dan mengetahui apa yang dilakukan individu itu pada keesokan hari. Padahal individu tersebut tidak mengetahuinya. Ayat ini pun merupakan hujah bagi orang yang suka menunda-nunda pekerjaan dan selalu mengucapkan, "Aku akan bertaubat besok saja," atau "Aku akan bertaubat besok lusa." Sayyid Hud mengemukakan terkait ayat di atas bahwa menurutnya manusia itu sama sekali tidak mengetahui tentang hakikat apa yang dia upayakan dan usahakan, sehingga ia meraih hasilnya baik berupa kebaikan maupun keburukan, manfaat ataupun mudarat, kemudahan atau kesulitan, sehat ataupun sakit, dan ketaatan ataupun kemaksiatan. Jadi usaha yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat itu lebih umum dari sekedar meraih keuntungan harta benda dan materi semata-mata ataupun sesuatu yang semakna dengannya. Simpson tahun 1985 dalam bukunya Forensic Medicine menjelaskan bahwa kematian bisa terjadi secara tiba-tiba atau yang lebih dikenal dengan sudden death, yaitu kematian yang tidak terduga, non-traumatis, non-self-inflicted fatality yang terjadi dalam 24 jam sejak onset gejala. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir Al-Misbah bahwa masa depan seseorang, yakni besok dan masa depan seseorang yang terjauh, tidak akan ada yang mengetahuinya secara rinci, apalagi hal-hal yang berada di luar diri masing-masing. Ini menandakan bahwa memang tidak ada yang dapat mengetahui kapan kematian itu akan terjadi, mengingat kematian bukanlah sesuatu yang ada pada diri seseorang, melainkan di luar dari dirinya. Artinya, kematian adalah hak prerogatif yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan hambanya akan mati. Meski kematian itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengetahuinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan sebab bagi manusia menuju kematian agar tidak menganggap Tuhannya bertindak semena-mena atas dirinya. Adapun sebab-sebab kematian manusia, yaitu adalah yang pertama, seiring penuaan usia makhluk hidup, tubuh mereka akan perlahan-lahan mulai berhenti bekerja karena faktornya usia juga. Yang kedua, penyakit dan kecelakaan. Yang ketiga, lingkungan dengan suhu yang sangat dingin atau yang terlalu panas. Yang empat, kekurangan makanan, air, udara, dan perlindungan. Yang kelima, diserang dan dimakan, atau kata lain pembunuhan. Yang keenam, infeksi dari gigitan hewan yang berbisa maupun hewan yang terinfeksi virus berbahaya. Yang ketujuh, kematian pada saat tidak terbangun dari tidur. Yang kedelapan, kematian sebelum lahir karena perawatan janin yang tidak benar. Yang kesembilan, melakukan perbuatan buruk sehingga mendapat hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan atau tanpa pengadilan, yang disebut dengan hukuman mati. Dari sebab kematian yang disebutkan di atas, terdapat sebuah penelitian yang menarik tentang risiko kematian. Penelitian yang dilakukan oleh Comstock et al. 1972 dalam Journal of Disease 1972 menyatakan bahwa mereka yang melakukan kegiatan keagamaan secara teratur disertai dengan doa dan zikir, ternyata risiko kematian akibat penyakit jantung koroner lebih rendah 50%, sementara kematian akibat emfisema penggelembungan paru lebih rendah 56%. Kematian akibat cirrhosis hepatis, penyakit yang pengerasan hati, lebih rendah 74%, dan kematian akibat bunuh diri lebih rendah 53%. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Larson D.B. tahun 2000 berkesimpulan bahwa orang lanjut usia yang non-religius angka kematiannya 2 kali lebih tinggi daripada lansia yang religius. Menurut Elizabeth Kubler-Ross 1998 pada bukunya, terdapat 5 tahapan yang dialami seseorang menjelang kematian.
Tahap pertama yaitu penyangkalan dan pengasingan diri. Tahap kedua marah. Tahap ketiga tawar-menawar. Tahap keempat depresi. Tahap kelima menerima dan pasrah. Kemudian lanjut pada kematian biologis. Kematian biologis terdiri dari dua jenis, yaitu kematian klinis dan kematian serebral. Kematian klinis adalah absennya denyut nadi dan pernapasan dan merupakan proses yang irreversible dapat kembali. Misalnya dengan bantuan CPR. Sedangkan kematian serebral adalah kematian terjadi ketika semua fungsi serebral berhenti dan irreversible, tidak dapat kembali lagi. Kematian ini kemudian dimaknai sebagai kematian yang sesungguhnya karena jasmani tidak lagi dapat melakukan aktivitas kehidupan seperti bernafas dan bergerak. Robert M. Veitch dalam bukunya Death, Dying, and Biological Revolution, sebagaimana yang dikutip oleh Shannon, mengemukakan 4 pendekatan dalam memaknai kematian. Pertama berkaitan dengan jantung dan paru, kedua berkenaan pemisahan tubuh dan jiwa, ketiga kematian otak, dan keempat kematian neokorteks. Saat ditiupi roh, janin dalam keadaan hidup. Dengan demikian, roh bukanlah rahasia kehidupan. Kehidupan manusia di rahim ibunya telah ada sebelum roh ditiupkan. Roh baru ditiupkan saat janin berusia 120 hari. Sejak itulah awal kehidupan manusia dimulai. Kemudian lanjut pada hubungan ruh dan jasad. Ruh memiliki 4 tempat, dalam kandungan ibu, dalam kehidupan dunia, dalam alam barzah atau alam kubur, dan pada hari bangkit atau yaumul ba'ats. Semuanya memiliki perbedaan, namun hubungan ruh dan jasad pada hari akhirlah yang abadi dan paling tinggi. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan berikut. Yang pertama, dalam kandungan ibu, jasad tidak hidup tetapi berkembang. Yang kedua, dalam kehidupan dunia. Yang ketiga, dalam alam barzah. Di sini ruh bergabung dengan jasad untuk menerima pertanyaan kubur, dan secara masing-masing ruh dan jasad merasakan siksa atau bahagia. Yang keempat paling akhir yaitu dalam surga atau neraka. Di surga, jiwa tidak diwajibkan melakukan tugas-tugas termasuk tugas ibadah dan tidak meninggalkan sisa berupa kotoran saat makan dan minum. Dan juga tidak tidur. Kemudian lanjut pada kematian dalam perspektif Islam. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa mati menurut pengertian secara umum adalah keluarnya ruh dari jasad. Sementara menurut ilmu kedokteran atau medis, dikatakan mati jika jantungnya sudah berhenti berdenyut. Mati menurut Al-Quran adalah terpisahnya ruh dari jasad, dan hidup adalah bertemunya ruh dengan jasad. Kita mengalami saat terpisahnya ruh dari jasad sebanyak 2 kali. Dan mengalami pertemuan ruh dengan jasad sebanyak 2 kali pula. Terpisahnya ruh dari jasad untuk pertama kali adalah ketika kita masih berada di dalam ruh, di alam ruh. Ini adalah saat mati yang pertama. Seluruh ruh manusia ketika itu belum memiliki jasad. Allah mengumpulkan mereka di alam ruh dan berfirman sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Ayat tersebut ditafsirkan Ibnu Katsir
dengan memberi penjelasan bahwa Allah Ta'ala memberitahukan bahwa dia mengeluarkan anak keturunan Adam dari sulbi mereka dalam keadaan bersaksi terhadap dirinya sendiri, bahwa Allah adalah Rabb dan penguasa mereka, dan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya dia, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memfitrahkan mereka dan mentabiatkan dalam keadaan seperti itu. Khuraisyihah berpendapat berbeda dalam menafsirkan ayat di atas. Menurutnya pada ayat tersebut seakan ada yang bertanya, "Mengapa engkau lakukan demikian wahai Tuhan?" Allah menjawab, "Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat nanti kamu, wahai yang mengingkari keesaanku, tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yakni keesaan Tuhan. Karena tidak adanya bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau agar kamu tidak mengatakan seandainya tidak ada Rasul yang kami utus, atau tidak ada bukti-bukti itu bahwa sesungguhnya orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sebelum ini, yakni sejak dahulu, sedang kami tidak mempunyai pembimbing selain mereka, sehingga kami mengikuti mereka saja. Karena kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah wajar wahai Tuhan, engkau akan menyiksa dan membinasakan kami karena perbuatan orang tua kami yang sesat?" Selanjutnya Allah menciptakan tubuh manusia berupa janin di dalam rahim seorang ibu. Ketika usia janin mencapai 120 hari, Allah meniupkan ruh yang tersimpan di dalam ruh itu dalam rahim ibu. Dan janin itu hidup ditandai dengan mulainya berdetaknya jantung janin tersebut. Itulah saat kehidupan manusia yang pertama kali. Dan selanjutnya lahir ke dunia berupa seorang bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, sampai akhirnya datang saat berpisah kembali dengan tubuh tersebut. Ketika sampai waktu yang ditetapkan, Allah akan mengeluarkan ruh dari jasad. Hal ini yang disebut dengan kematian yang kedua kalinya. Allah menyimpan ruh di alam barzah dan jasad akan hancur dikuburkan di dalam tanah. Pada hari berbangkit kelak, Allah akan menciptakan jasad yang baru, kemudian Allah meniupkan ruh yang ada di alam barzah masuk dan menyatu dengan tubuh yang baru, sebagaimana disebutkan dalam surat Yasin ayat 51-52 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa nufikha fi sawri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hada ma wa'adar rahmatu wa sadaqal mursalun." Yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan, yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya." Fase ini disebut juga dengan kedua kalinya, kehidupan yang abadi, dan tidak akan ada lagi kematian sesudah itu. Pada saat hidup yang kedua kali ini, banyak manusia yang menyesal karena telah mengabaikan dan melalaikan peringatan Allah. Sekarang mereka melihat akibat dari perbuatan mereka selama hidup yang pertama di dunia dahulu. Mereka berseru mohon pada Allah agar diizinkan kembali ke dunia untuk berbuat amal soleh, berbeda dengan yang telah mereka kerjakan selama ini, sebagaimana disebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, "Walau tara ya idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa syami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun." Artinya, dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin." Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kelak kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.